Saudaraku dalam Tuhan, silahkan simak video ini sampai selesai dan lihat bagaimana tidak berkutik di hadapan Agatha. Langsung kita lihat videonya sambil menekan tombol like yang ada di bawah ini. Semua manusia nggak mungkin nggak berdosa dong. Kan dia adalah Allah yang jadi manusia. Nah, sama nggak? Saya manusia dengan dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Sama nggak? Oh, Walau yang beda, kita lihat beda. sama-sama bentuknya manusia, tetapi dia itu adalah Allah yang jadi manusia. Oh iya, satu lagi dia tuh dikatakan pernah membalikan pedagang-pedagang di Yerusalem di Bait Allah pada saat menjelang hari raya Pesah ya. Itu hal benar. Itu hal benar. Nggak Tapi boleh jualan di Bait Allah. kayak gitu marah-marah gitu. Apa bukan dosa? Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa marah? Bisa. Apakah marah sama dengan dosa? Saya tanya, Oke. apakah marah sama dengan dosa? Oh iya. Beda toh? Nah, Sama nggak mencuri dengan menasehati orang? iya beda. Gitu. Jadi ketika Yesus Kristus membalikkan bangku-bangku yang di Bait Allah, Iya. penjual itu, dia sedang menegakkan kebenaran. Dia sedang memulihkan hakikat Bait Allah itu yang adalah tempat untuk Ibadah. bukan ibadah aja, untuk umat-umat itu menyerahkan kurbannya. Mereka itu kan berjualan seperti itu, berjual beli kurban, sementara kurban itu nggak boleh. Dia harus memang dipelihara oleh orang-orang Lewi, lalu diserahkan kepada imam besar untuk diserahkan menjadi kurban penebus dosa. Jadi boleh nggak di Bait Allah kayak gitu? Nggak boleh. Jadi ketika ada kotoran di rumahmu, kamu menyapu, apakah itu dosa? Iya. Tuh yang dilakukan Kayak pasar ya. Ya, karena Bait Allah tempat kita untuk melakukan kurban, bukan pasar. Pasar ya di tempat lain. Iya. Makanya teman-teman di sini kalau ke gereja jangan jualan ya sayangnya. Ada yang jualan. Iya, kalau ke gereja itu cari Tuhan, bukan cari cuan ya. Yang mau jual saksang jangan di gereja ya. Jual ikan kembung jangan di gereja sayang, jangan. Oke, satu hal itu saya bisa terima sih kalau di Mbak katakan itu tidak ada catatan Yesus pernah berbuat dosa dalam dia sebagai manusia gitu ya. Betul, ada dalilnya. Ada dalilnya Ibrani 4 ayat 15. Sebab Berapa? imam besar, Maaf. Ibrani 4 ayat 15. Baca. Oke. Ada saya. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Jadi dia itu benar-benar sepenuhnya menjadi manusia. Ingat ya, benar-benar menjadi. Kalau menjadi sebelumnya bukan manusia toh. Ya, kalau dikatakan menurut keyakinan Kristen di kitab Ibrani 4 ini tidak berbuat dosa. Siapakah dia yang tidak berbuat dosa kalau bukan Tuhan semesta alam gitu ya? Maksud konteks itu dalam kemanusiaannya aja dia tidak berbuat dosa. Itu maksudnya. Kalau nabi-nabi misalnya Musa pasti pernah berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Yang berzina Daud ya, yang apa dia itu mengambil istri orang kan ya, Daud. Istri orang apa budak orang ya, Win? Daud. Yang saya pernah baca dia mengambil istri salah satu panglima perangnya kan. Istri orang diambil ya? Oh iya. Iya itu Daud. berbuat dosa itu. Dosa, itu Istri orang diambil. Ya. Batsheba namanya. Iya. Ya Allah yang di bawah jangan gitu dong. Nggak ada, woi. Jangan gitu dong. Bukan Zainab, bukan kan? Enggak lah, Zainab beda lagi itu. Zainab mah beda. Istri itu keponakannya Nabi Muhammad. Iya itu memang itu bukan istri orang, istri menantu, ya, tapi bukan dia, bukan. Kayak di bawah kurang ajar. Kalau dalam Islam ya, yang nanti akan datang di akhir zaman itu kan Imam Mahdi dengan Yesus, Isa. Nggak tahu tuh. Imam Mahdi itu apa sih? Siapa sih? Nah itu juga saya justru pengen nanya sama pandangan Kristen gimana tuh Nggak ada. Imam kedatangan Mahdi itu siapa? Nggak tahu. untuk melawan Dajjal. Nggak ada. Jadi Imam Mahdi itu
apa di dalam iman Kristen dan Yahudi ya, karena Kristen Ortodok ini adalah Yahudi purba ya, bukan Yahudi yang nggak jelas sekarang ini ya. Jadi di dalam iman Kristen dan Yahudi yang dulu, Israel dulu, imam itu adalah orang yang menyerahkan kurban kepada Allah ya. Dia adalah yang mendamaikan Allah dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17, 16 dan 17 ya. Jadi tugas imam itu seperti itu. Nah, kalau di dalam iman Islam sendiri, imam itu apa gitu? Imam Mahdi itu apa? Apa sih tugasnya? Kalau dalam Islam itu Imam Mahdi dengan Isa tuh figur yang berbeda loh, Mbak. Enggak, Jadi, saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya Isanya. Yang saya tanya imam itu apa sih tugasnya? Kalau di dalam iman Islam dan Yahudi, Kristen dan Yahudi, imam itu adalah orang yang menyerahkan kurban pendamai antara manusia dengan Allah. Jadi maksudnya Imam Mahdi nantinya akan mendamaikan antara Ya, manusia saya nggak tahu kalau imam di dalam iman Kristen dan Yahudi. dan Yahudi. Disimak ya Pak ya. Tugas imam itu adalah mendamaikan antara manusia dengan Allah dengan cara menyerahkan kurban. Nah, kalau Imam Mahdi itu apa? Imam di dalam iman Islam itu apa? Sama Pak. Oh, yang saya dapat pengajaran itu Imam Mahdi ya dia yang akan melawan Dajjal bersama dengan Isa. Akhirnya Dajjalnya itu kalah dan akhirnya menghakimi Tugas manusia imam dan aja, ekosistem. tugas imam aja coba. Tugas imam itu apa sih di dalam imannya orang Islam? Menjadi pemimpin umat Islam saat untuk menghadapi apokalips akhir zaman, terus berperang dengan kezaliman, terus menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, kira-kira seperti itu. Tapi untuk konsep penghapusan dosa manusia itu dalam akhir zaman Nggak, saya teologi tanya Islam imam itu ini nggak ada. apa? Arti imam? Imam itu apa? Kan ada imam masjid, ada imam di rumah, ya kan? Suami itu imam. Makna imam ini loh, tugas imam ini apa? Saya mau tahu itu. Pemimpin ibadah saya pikir ya, secara garis besar. Ibadah apa? Ibadah umat Islam. Oke. Kira-kira Imam Mahdi ini juga dia disebut imam. Apakah sebelum dia membunuh Dajjal dia memimpin ibadah juga? Nah, itu Siapa saya tahu juga dia tahu. sholat dulu kan? Nah, Saya soalnya juga. judulnya imam. Gitu. Gimana? Cuman kalau saya yang meragukan untuk masalah keselamatannya, kan saya beberapa kali lihat live-nya Mbak ini, hidup yang kekal. Nah, imam dulu ini saya masih penasaran nih. Nggak tahu saya. Kalau imam yang saya pahami itu dalam teologi Islam sebagai pemimpin umat dalam melaksanakan ibadah. Kalau Imam Mahdi ini dia juga Imam. imam kan? Apakah dia Iya. sebelum membunuh Dajjal dia juga memimpin ibadah sholat ini? Waktu Memimpin ibadah sholat pada waktu Dajjal itu turun ke dalam dunia untuk berperang dengan umat Islam. Umat Islam dipimpin oleh Isa Masih dan juga Imam Mahdi. Jadi mereka tuh dua entitas yang berbeda. Imam Mahdi dengan memimpin perang melawan Dajjal. iya gitu. Saya tanya nih, emangnya ini yang dipimpin ini umat Islam? Menurut teologi Islam. Sekarang saya tanya, memangnya Isa ini umatnya Islam, bukannya Muhammad? Nah, saya kan jadi bingung. Nah. Kalau kamu mengatakan Imam Mahdi dan Isa memimpin umat mana? Umat Islam katamu, berperang. Saya jadi penasaran, apakah Islam jadi umatnya Isa? Nah, kalau saya pribadi itu saya sangat kritis terhadap ajaran agama ya, kritis dan Oh, juga juga open kritis. minded. Saya juga Saya kritis dan juga open minded terbuka. Dalam hal itu saya pikir yang menjadi soko guru bagi umat Islam itu kan adalah Nabi Muhammad. Tapi yang saya baca dari beberapa literasi kan Nabi Muhammad pun tidak bisa, seolah-olah tidak berdaya untuk menyelamatkan umatnya yang masih hidup dan juga di akhir zaman nanti. Tapi kenapa kok yang turun berperang untuk melawan kezaliman yang diwakili oleh Dajjal itu malah Nabi Isa dan juga Imam Mahdi? Di situ agak confuse-nya, agak Ada yang membingungkan. bisa jawab itu ketika Pak Ridwan bertanya itu kepada ulama tersebut? Ya mereka bilang bahwa kalau Nabi Muhammad itu cuma sebagai penyampai kebenaran dan juga penutup daripada
kisah-kisah agama samawi dari Yahudi dan juga Kristen dengan berbagai macam alirannya kan. Kalau Mbak Agatha Katolik ya? Bukan, ortodoks. Ya, Ortodoks, Katolik dan juga Protestan. Ada yang lain-lain juga kan. Gitu. Nah, ini waktu Bapak mempertanyakan ini ada jawaban nggak? Dia bilang gitu untuk menyempurnakan agama yang ada sebelumnya, yang samawi ya. Karena kan kalau Hindu, Buddha, Konghucu udah beda lagi. Kalau Kan. lah Muhammad itu sebagai penyempurna, kenapa Isa yang datang berperang untuk umatnya si Muhammad? Berarti penyempurnanya sebenarnya Isa dong. Umatnya si Nabi Anda ini malah yang memimpin untuk berperang melawan Dajjal ini kok malah si Isa, bukan Ya. si Muhammadnya. Umatnya malah yang mimpin sekarang adalah Isa. Itu kan tadi jawaban Anda kan? Iya. Nah, kalau Nabi Muhammad itu cuman sebagai penyampai pewahyuan dari Berarti Islam dari umatnya Tuhan. Isa. Bukan, finalnya adalah Islam Ah. harus menjadi umatnya Isa. Karena nabinya udah keok kan, udah Iya. dia nyampein aja terus meninggoy, nggak bangkit, nggak diselamatkan juga sama kekasihnya kan. Oh maaf, sampai di situ dulu juga saya itu agak kritikal. Kan Nabi Muhammad wafat makan daging kan. Ya jujur aja, dia makan daging, terus daging yang diracun oleh wanita Yahudi, karena wanita Yahudi ini keluarganya dibunuh oleh Oh, balas rekannya. dendam. Ya. Nah, itu jenazah Nabi itu tidak dikubur selama 3 hari. Berharap bisa seperti Isa. Gitu. Saya pernah baca literasi itu. Tapi ternyata tidak ada peristiwa kebangkitan kan. Akhirnya dikubur dengan Oke. layak. Tunggu. Itu Tidak saya kritis. Tunggu. Ini tidak ada peristiwa kebangkitan berharap seperti Isa. Emang Isa mati? Tadi katanya nggak mati. Ya udah. Narasi Anda yang di awal beberapa puluh menit yang lalu gitu kan. Narasi Anda mengatakan Yesus itu kan kalau di kalian kan mati, Isa enggak gitu kan. Loh, ini kenapa ada berharap malah sama Isa yang Agak bangkit? itu dikit. Karena saya kritis, makanya saya melihat ada kontradiksi di situ. Kontradiksinya itu di Islam itu kami tidak meyakini bahwa Isa itu disalib, tapi diserupakan kan. Nah, sementara kontradiksinya, kenapa peristiwa kematian Nabi Muhammad mau untuk dicoba disamakan oleh para pengikutnya. Jangan dikubur dulu 3 hari. Siapa tahu bisa bangkit gitu kan. Mereka mengimani itu, tapi itu tidak pernah terjadi. Akhirnya dikuburkan. Saya Kenapa? kritis terhadap itu, dan itu dari beberapa Ini ulama. sahabatnya Nabi Islam kan? Oh iya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini kenapa sahabatnya ini nggak minta sama Tuhan? Ya sudah berharap, cuman mungkin memang Bukan, saya takdirnya nggak beda. bangkit, Mbak. Beda berharap dengan meminta gitu. Hmm, Kenapa mereka yang adalah sahabat ya, yang diridhoi juga kan sama Allah kan? Mhm. Ya kenapa nggak meminta, memohon gitu? Karena kan waktu ini Umar request kan, Hmm. asbab turunnya ayat hijab itu kan Umar request nih, kan itu dikabulkan sama Tuhan, akhirnya turun ayat lah. Kenapa Umar juga nggak meminta hal yang sama supaya dia dibangkitkan? Ya ada beberapa harapan doa yang memang Tuhan tidak kabulkan secara langsung, saya pikir ya. Jadi mungkin dalam hal itu saya melihat kodratnya Nabi Muhammad memang tidak untuk dibangkitkan seperti Yesus, bukan Nggak Isa ada ya. nubuatan, Yesus. nggak ada nubuatan ini Nabi kalian yang terakhir ini dibangkit. Nggak ada sih. Yang saya tahu nggak ada ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa dibantu. Oke. Nggak ada sih. Kalau nubuatan nggak ada, ya kan? Ayat juga nggak ada. Nah, kok bisa dapat konsep kebangkitan? Karena Isa kan nggak mati nih dalam perspektif Islam, nggak ada yang bangkit, ya kan? Nggak ada kebangkitan nih. Karena nggak ada kematian Isa. Karena Isa kan nggak mati. Saya tanya, kok bisa di dalam iman Islam mengenal nanti bangkit? Nggak ada. Iya, itu saya pernah baca literasinya, cuma saya lupa ya. Coba saya cari dulu ya. Ada itu peristiwa itu, dan itu saya juga ada tonton channel Sunnah Nabi di YouTube yang Mbak tahu ya? Tahu gak sih? Lo nonton? Jangan.
Nggak bisa. Saya orangnya kritis. Saya orangnya kritis, jadi kayak gitu-gitu ya udah, demi untuk menegakkan akal sehat logika saya harus tonton. Saya mau tahu wacana pemikirannya channel itu seperti apa. Betul, Saya lihat punya dalil ada, ya udah. Ya, Gimana gimana? saya setuju. Saya juga sering belajar dari narasi-narasi mereka. Saya juga tonton. Mhm, Iya. Untuk saya juga mempelajari apa sih argumentasi mereka. mhm. Betul. Bagus. Iya. Jadi nggak ada ya. Nggak ada. Sempat pernah ada nggak sih di dalam ajaran Islam? Ini kan karena kan nabi ini kan Mhm. mungkin di orang Arab kan dan seluruh bangsa setelah berikutnya ke sini kan. Nah, Mhm. dari semasa dia diutus, Mhm. ada nggak sih mengajarkan kebangkitan dengan realita yang ada? Mengajarkan kebangkitan secara mungkin spesifik saya belum pernah tahu, tapi untuk penebusan dosa, untuk mengequalkan atau menebus inilah kesalahan kita ya dengan berpuasa seperti saat ini kan merayakan hari raya, dan juga dengan berbuat banyak kebaikan, amal jariah, zakat fitrah. Oke, pelajaran-pelajaran seperti itu ya, puasa, amal jariah, zakat. Ini di Nabi Isa sebelumnya pernah diajarin? Nabi Isa dalam Kristen apa Islam? Islam dong, Isa karena nggak ada, kita nggak ngomongin itu. Oh, Iya. mengenai penebusan dosa enggak. Jadi untuk menebus kesalahan dosa kita selama di dunia, yang saya lihat itu harus kita sendiri yang berusaha. Kita sebagai manusia yang fana ini. Zamannya Musa, kan Musa juga kan diutus nih, nabinya kalian kan. Iya. Nah, di zamannya Musa seperti apa sih konsep penebusan dosa? Apakah sama gitu? Di zaman Isa, Oke. zamannya Muhammad. Kalau kisah tentang Nabi Musa di Al-Quran saya lihat sangat terbatas ya. Jadi mau nggak mau kita harus baca dari kitabnya Yahudi Perjanjian Lama ya, Torah kan, dari yang Mbak pegang juga kan, Perjanjian Lama. Itu kan lewat korban bakaran ya, sama ketaatan terhadap perintah-perintah Ini serius Pak, Taurat. serius ini di zamannya Musa nggak ada Tuhan kalian ini mengajarkan musanya ini ya, musanya Islam ya, musanya Tuhan ya. Di dalam kitab kalian seriusan itu nggak pernah dikasih tahu bagaimana cara menghapus dosa gitu, mengampuni dosa. Ya dengan berbuat kebaikan, tapi setelah peristiwa Isra Miraj ya dengan sholat 50 tapi turun jadi 5 kali gitu. Dan saya ini berarti ada ya di zamannya Nabi dari Adam itu nggak mungkin nggak diajarin kan cara dosa itu apa nggak pernah diajarin? Abraha, Ibrahim, di zamannya Yunus, di zamannya semualah Nabi kalian yang 24 itu. Apa itu nggak ada yang sama kah? Kalau ya yang secara umum ya berbuat kebaikan, mengurangi perbuatan jahat itu aja. Tapi untuk janji keselamatan akhirat dalam arti masuk surga ya kita sendiri yang mengusahakan. Nah kan kita Islam itu nggak ada konsep Mesias ya, konsep mesianik ya. Jadi, kalau konsep Kalau di mesianik kan Islam nggak ada konsep mesianik, Isa itu disebut Mesias. tapi kan Isa Al-Masih putra Maria, Mesias masih itu sama, masih itu. Itu tapi Mesias. kan menolak penyalipan. Iya, tapi Isanya itu kan disebut Al-Masih tuh, Mesias tuh. Iya, sementara Mesias kan yang dalam pandangan Kristen dan Yudaisme itu kan harus berkorban ya. Saya nggak ngomongin enggak. Mesias itu bukan masalah berkorban, bukan. Karena Daud juga Mesias. Karena Harun juga Mesias, sebab Harun adalah imam. Harun itu bukan nabi ya. Zakaria itu juga bukan nabi, ya. Yang nabi itu Musa, Daud. Nah, kalau dikatakan ya, Tuhan kalian ini dari zamannya Adam itu udah mengajarkan penghapusan dosa itu seperti itu, ya. Tapi nanti juga mau saya kritisi juga ini. Diusahakan sendiri nih saya juga jadi agak pengen mengorek lagi gitu loh lebih lanjut. Bagaimana keselamatan diusahakan sendiri? Lah Tuhannya ngapain? Bahan. Nah ini ada korelasinya. Nah, makanya kenapa saya tanya,
Penghapusan itu ada nggak sih diajarkan dari zamannya Adam sampai ke Muhammad? Kalau ada, ngapain nurunin kita orang modelannya sama? Ibarat kata, ya, udah ini ada buku IPA, udah dikasih dari kelas 1. Nah, kelas 1-nya udah jadi kelas 6. Tetap namanya IPA. Ya udah di estafetin aja. Tahu kan estafet? Ya dikasih aja nih. Yang udah naik kelas ini dikasih nih ke umat yang berikutnya. Ngapain nurunin nabi? Oke. Jadi saya bingung nih, tujuan Tuhan mengutus nabi ini untuk apa? Kalau bisa diestafetin ajarannya, ngapain diutus-utus nabi? Kalau sama model ajarannya toh. Iya. Tapi kan Islam memandang eksistensi dari Isa itu juga dari awalnya kan udah beda, Mbak. Kalau di dalam Islam itu kan Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Tapi saya baca dari keyakinan Kristen Kita lahirnya nggak ngomongin soal dan Kristen domba. ya, Bang. Ini di sini juga Isa, nabi-nabi yang saya sebut. Ini maksudnya nabi di dalam kitab Anda. Bukan berarti. Jadi ini kan masih sejalur nih, 25 nabi, 24 sebelum Muhammad kan. Adakah estafet dari ajaran itu yang diturunkan turun-temurun? Ya, kalau estafet turun-temurun, kami juga diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Nah, tapi kalau untuk makna keselamatan itu sendiri, ada 3 perspektifnya kan, An-Najah, As-Salam, Inkas. Itu ketiga itu berkaitan dengan keselamatan dalam hal keyakinan umat Islam. Yang An-Najah itu tadi, An-Najah, As-Salam dan Inkas itu. Tuh saya kurang paham An-Najah apa lagi tuh. Nah, kira-kira itu kalau berbeda konsepnya, maksud saya adalah kenapa istilahnya ini kayak mubajir nabi gitu. Paham nggak sih? Oke. Karena ajarannya kan katanya kan menyempurnakan yang sebelumnya. Ini koreksi kalau salah ya Pak ya. Oke. Ya, benar nggak sih? Jadi nabi terakhir Anda ini menyempurnakan ajaran nabi yang sebelumnya. Saya juga pernah kritisi itu. Kalau memang Islam itu menyempurnakan keberadaan Yahudi dan Kristen, tapi kenapa ada beberapa point of view atau sudut pandang yang jauh berbeda mengenai ajaran yang sudah ada sebelumnya? Karena Boleh Islam saya itu- koreksi Pak? Mungkin bukan Nasrani dan Kristen ya, karena kata Kristen sendiri nggak ada. Ya, Kristen. Yahudi dan Nasrani, Kristen itu nggak ada. Jadi Tuhan Anda itu nggak bersinggungan dengan Kristen. Kalau Nasrani itu Nasrani bukan Kristen, bidat atau apa? beda. Jadi Bidat. Nasrani itu kan, makanya namanya Nasrani, itu adalah sekte dari Nazaret. Orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Nah ini beda, Kristen itu bukan dari Nazaret. Kenapa? Karena saya aja bukan dari Nazaret, saya dari Indonesia. Oh, Ya, makanya saya bilang Isa yang di dalam kitab kalian ini, dia ini memimpin siapa? Umatnya itu namanya siapa? umat Islam lah, Mbak. Oh, umatnya Isa, umat Islam. Umat Islam yang dibawa agama dan keyakinannya menurut ajaran dari Nabi Muhammad. Oke, kalau umatnya Isa adalah Islam, untuk apa lagi Nabi Muhammad datang untuk membawa Islam? Karena Kalau Nabi, udah dari Isa aja udah umat Iya. Islam. Karena Kenapa Nabi- dia datang untuk umat Islam lagi? Kenapa Iya. yang ngikutin Muhammad disebutnya Islam? karena Nabi Isa itu kan tidak muncul secara fisik pada saat penyebaran agama Islam melalui Nabi Muhammad dan suksesornya, penerusnya 4 khalifah kita. Oke, jadi umat Isa ini juga disebut Islam. Umat Isa ya, Disebut Islam. umat Islam yang meyakini Isa akan datang pada saat hari akhir zaman, iya. Oke, sekarang saya tanya, umat Isa ini disebutnya Umat Isa dalam keyakinan Islam ya umat Muslim, Mbak. Islam juga. Tapi itu tadi, nah balik lagi ke tadi perbedaan tempat kelahiran Isa dengan Yesus dalam pandangan Kristen. Apakah ini 2 figur yang berbeda? Apa sama? Sama gak tuh menurut Mbak? Isa dalam Islam dan juga Yesus dalam Kristen. Ya, pasti beda Pak. Coba Bapak boleh buka dulu surat Al-Maidah ayat itu. Al-Maidah 3. Ya.
Baca dulu kita baca. Larangan mengkonsumsi makanan haram ya. Al-Maidah ayat 3 dulu dibaca. Surah Al-Maidah ayat 3 berisi tentang larangan mengkonsumsi makanan haram dan juga berisi tentang kesempurnaan agama Islam. Baca aja. Saya nggak nanya isinya dulu, tapi baca dulu ya. Oh iya, oke. Diharamkan bagimu dalam kurung memakan bangkai, darah, daging babi, dan dalam kurung daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali kamu sembelih. Udah ayat 3 itu aja. Panjang loh Pak. Coba, Al-Maidah ayat 3 masa sih sependek itu? Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging Darah. babi, disembelih, ya kan? Panjang. Itu tadi ya Bapak, yang untuk berhala ya kan? Iya, panjang sih. Aslam. Nah, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa sebab janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan Agamamu, betul. telah aku cukupkan Cukupkan. nikmat bagimu. Ini Tuhan berbicara kepada siapa ini? Dan telah kuridahi Islam itu jadi agama bagimu. Kepada Rasulullah. Oke. Berarti telah kuridoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi baru ada di sini agama Islam. Lalu bagaimana umat Isa disebut Islam? Ya itu tadi karena Isanya menurut pandangan saya ya personal berbeda dengan Yesus dalam Kristen. Ini bentar dulu Pak, apa yang kamu bisa tangkap di sini? Telah aku ini ya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ini aku di sini siapa? Aku Allah, telah aku sempurnakan agamamu. Berarti Allah yang menyempurnakan agamamu, bukan kitab lain, bukan kitabmu menyempurnakan kitab sebelumnya. Oh, itu mungkin Bukan kalau nabimu menyempurnakan ajaran nabi sebelumnya. Karena ini bilang Allahnya sendiri kan, kata Bapak tadi jawab aku di sini Allah ya. Jadi ini kan Bapak nih kritis, aku suka ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Berarti agama Islam ini sebelumnya belum sempurna, disempurnakan sama Allah, gitu toh? Atau gimana? Koreksi belum sempurna atau memang belum ada. Oke, dikatakan telah kusempurna pada hari ini. Berarti hari sebelumnya ya, belum ya. Iya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Agama apa yang telah disempurnakan oleh Allah? Agama Islam. Berarti sebelumnya belum sempurna. Maksudnya sebelumnya belum sempurna berarti betul dong kalau Islam menyempurnakan Yahudi dan Kristen. Gimana? Ini Allah ini menyempurnakan agama Islam. Karena di abad 1 belum ada agama Islam. Tanya nih. Tadi makanya saya tanya berkali-kali. Umatnya Isa disebutnya apa? Agama apa? Umatnya kalau Isa dalam teologi Islam ya umat Islam, tapi kalau kan beda tuh Isa dengan Yesus. Kalau Yesus di kandang Bethlehem. Bukan, saya nggak Oh, ngomong, saya tanya. Yang disempurnakan di sini agamanya? Agama Islam. Agama Islam yang disempurnakan. Jadi bukan agama orang disempurnakan sama Islam. Ini secara letternya kan kita paham itu. Telah kusempurnakan agamamu. Iya kan? Betul nggak? Telah aku ridhoi Islam jadi agamamu. Baru jadi kan? Maka siapa saja terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berdosa. Nah, ini dibolehin ya makan haram ya. Oke, jadi menurut Mbak itu bahwa agama Islam itu bukan merupakan kontinuitas atau keberlanjutan dari Yahudi dan Kristen. Bukan, jelas bukan. Beda, jelas bukan. Makanya kalau dikatakan dia sebagai kontinuitas dari Kristen dan Yahudi, ajarannya aja tadi udah beda. Kita ceritain jelas-jelas arti Masehi aja, Mesias, arti imam aja udah beda kan, konsepnya udah beda kan. Imam itu apa aja beda gitu kan, Tuhannya aja udah beda. Jadi Islam bukan kontinu dari agama sebelumnya.
Saya nggak tahu agama yang sebelumnya di dalam di ini, maaf ya, settingnya atau latarnya Muhammad ini kan di antara pagan Quraisy ya. Quraisy. Tapi kan Mungkin karena di Quraisy ini kan agama sebelumnya itu kan pagan Quraisy ya. Yang disempurnakan mungkin ini agama ini. Bukan agama Kristen. Iya. Karena apa? Karena Kristen beda Tuhan dengan orang Islam. Orang Kristen percaya Tritunggal. Nah, orang Islam percaya Tritunggal nggak? Enggak. Tapi Rasulullah itu Yahudi juga mengenal kata Tritunggal, tahu Tritunggal dari Kejadian, dari kitabnya Musa. Kejadian 1 sampai 3 udah Tritunggal. Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6 sampai ke Daud juga semuanya beriman kepada Allah Tritunggal. Nah, ini bukan beda. Makanya saya bilang jelaslah dari Al-Maidah ayat 3 ini. Islam itu yang disempurnakan oleh Allah. Tapi Rasulullah itu pada saat beliau itu masih Quraisy belajar kepada Waraqah bin Nawfal, pamannya. Si Waraqah ini orang apa? Dikatakan orang Nasrani. Nasrani bukan Kristen, karena umat Kristen semuanya tidak berasal dari Nazaret. Rasul Paulus saja dari Tarsus, bukan dari Nazaret. Karena Nasrani itu adalah sekte yang berasal dari Nazaret. Orang Kristen itu bukan orang Nazaret. Kami bukan umat Nasrani. Makanya yang dikomplain sama Tuhanmu itu adalah Nasrani, sekte dari Nazaret sana, bukan Kristen. Si Waraqah aja orang Nasrani, ya kan? Bedanya Nasrani dengan Kristen dalam hal keimanannya apa itu? Ya saya nggak tahu ajaran Nasrani itu apa. Oh. Ya justru Anda tanya sama Tuhan Anda. Tuhan, Nasrani ini apa sih ajarannya? Kalau Nasrani adalah umatnya Nabi Anda yang sebelumnya, ya berarti Nasrani ini ya Islam. Nasrani ini pasti sama penyembah Allah juga kalau gitu, karena yang mau dikomentari Allah itu kan agama sebelumnya yang dia berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan Nasrani ini adalah mungkin Islam, bukan orang Kristen. Menurut argumen Mbak bahwa keyakinan dari Waraqah bin Nawfal itu berbeda jauh dengan doktrin Kristen utama yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Saya tanya, kalau memang sama, coba apalah doktrinnya orang si Waraqah ini, Nasrani ini? Oh, saya nggak tahu deh. Persis. Tuhan Anda ada ngasih tahu? Gimana? Tuhan Anda ada ngasih tahu nggak, ngasih info gitu di kitab Anda? Mengenai ajarannya Waraqah? Nggak tahu, tapi ya bisa saya cari tahu sih. Nah, jadi makanya kan orang Nasrani sesat bidat ini, apa kebidatan mereka, apa kesesatan mereka di dalam iman Anda. Nah ini kan kalau Anda kritis mantap kan. Jadi ini ya, jadi kayak ibarat benang kusut ini udah mulai terurai nih. Kita biar tahu nih. Nah ini kan masih benang kusut nih iman Anda nih. Anda juga masih melihat ada kontradiksi toh. Tadi Anda ini kan dari pengakuan Bapak ini kan. Nah dari pertanyaan Bapak ini sebenarnya mengurai benang kusut itu. Siapa sih Nasrani ini? Kenapa dikatain di dalam kitab kalian? Gitu. Siapa sih sekte Yahudi ini? Yahudi ini apa sih ajarannya? Gitu. Kalau memang Musa ini adalah Yahudi, Musa ini adalah nabinya orang Yahudi. Ini apakah sama? Gitu loh. Dengan ajaran berikutnya, karena kan kalian mengaku sebagai penyempurna agama yang sebelumnya. Sebelumnya pasti Yahudi toh. Dan Nasrani di dalam kitab Anda. Ini nggak ada hubungan dengan Kristen. Oh oke, saya dapat nih artikelnya. Waraqah bin Nawfal itu adalah sekte Ebionit. Mereka menyangkal penyalipan Yesus, menolak kelahiran kudus Yesus dari perawan, menolak keilahian Yesus, menganggap Yesus hanya sebagai rasul guru. Sekte Ebionit. Nah itu sekte Ebionit saya tahu. Sekte Ebionit ya, dengan makanya saya bilang Nasrani ini ya bisa jadi sebenarnya agama Islam juga. Ini kan sejenis, itu kan mungkin, sejenis toh. Iya. Kalau mungkin, orang Kristen tahu. Mungkin kalau saya lihat dari sini Islam itu modernisasi daripada sekte Ebionit yang dianut oleh Waraqah bin Nawfal. Mungkin saja itu adalah penyempurna mungkin. Sekte Ebionit ini ada agama, ini maaf ya koreksi kalau salah. Mungkin saja
agama Anda itu adalah penyempurna dari yang Ebionit ini, jangan-jangan. Oke. Dan ini kan kerabatnya Siti Khadijah ya, kalau Waraka bin Nawfal ini. Kerabat Siti. Nah, kenapa Rasulullah tidak belajar atau mempelajari perjanjian baru yang diyakini oleh umat Islam ya, umat Kristen ya, kan udah ada itu kan? Karena Ebionit emang ada mengajarkan ada perjanjian baru. Enggak, maksud saya kenapa Nabi Muhammad itu tidak mencari literasi dari ajaran Kristen yang dari rasul-rasulnya Yesus? Harusnya jangan Nabi Anda mencari literasi. Lah Tuhan Anda lah kasih ayat. Dia toh, daripada dia nyari sumber-sumber yang nggak valid, itu langsung ke Tuhan. Orang ada akses kok. Nabi toh. Iya. Tapi kan masalahnya kalau menurut Yahudi dan Kristen kan nabi-nabi itu kan harus dari keturunannya Yakub kan. Kalau Nabi Muhammad kan bukan keturunannya. Makanya beda. Yakub. Makanya dikatakan Yahudi purba dengan Kristen. Ini berbeda dengan Nasrani dan Yahudi yang di kitab Anda. Itu karena Yahudi ini juga ada dua macam. Yahudi yang dulu banget ya, yang itu bangsa Israel yang sekarang kita tahu itu Yahudi purba. Dengan Yahudi yang sekarang itu juga ada dua macam, beda gitu. Itulah yang namanya Yahudi ortodoks dengan Yahudi rabini. Ini juga harus tahu kita sejarahnya. Nah, jadi kalau tadi klaim Bapak telah kusempurnakan agama, siapa tahu Ebionit ternyata yang disempurnakan. Bisa jadi toh. Ya kita, kalau itu mungkin kita kembalikan kepada teman-teman di sini, bisa masuk gak ke logical thinkingnya, sama kita coba akan lihat. Kalau melihat dari ajarannya kan di sini dibilang Ebionit menolak penyaliban Yesus, sementara di Quran sendiri menolak penyaliban Yesus, tapi nggak dibilang secara spesifik kalau itu Judas kan, itu kan tafsir ya. Tapi gini Pak, ada nggak Tuhan Anda menyinggung Ebionit ini? Maksudnya di dalam Quran? Karena Anda kan cari dari Wikipedia itu kan, Nasrani itu kan. Iya. Itu bukan pemahaman menurut perspektif Tuhan Anda dan kitab Anda. Itu kan secara umum. Iya. Nah, makanya saya bilang kita satukan dulu perspektif tentang Yahudi dan Nasrani di dalam kitab Anda dan di dalam iman saya. Oke. Nah, jadi dari sini udah mulai ini ya, benang kusutnya udah mulai terurai ya. Ya bisa dibilang gitu. Kayaknya nggak ada singgung-singgung Ebionit di dalam Quran, Mbak. Ya, itu nggak ada. Karena Anda kan nyari literasi secara umum melalui Wikipedia. Iya, betul. Jadi memang dalam kitab Anda pun ya, itu tidak pernah menyuguhkan narasi tentang apa sih Nasrani. Atau ada? Nasrani ya. Nah, ini Nasrani ini pun kitabnya apa? Saya penasaran juga. Maksudnya Ebionit ya, Nasrani garis miring Ebionit ya. Kita tidak ngomongin Ebionit karena Ebionit itu kalau kita bilang tidak ada literasinya di dalam kitab Anda. Nasraninya ini loh. Itu kan tadi Anda nanya si Warakah. Oke. Warakah sendiri nggak ada di kitab. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, di hadis, ada di hadis ya. Itu kan saya nggak tahu itu literasi entah dari mana, apakah bersumber dari Tuhan Anda, saya nggak tahu gitu kan. Nah, ini tadi yang saya tanya, Nasrani ini kitabnya apa? Ada nggak kira-kira? Nggak tahu saya nggak dapat ilmu tentang itu. Tapi kalau memang Rasulullah itu mengambil sudut pandang dari Ebionit yang diyakini oleh Warakah, ya makanya ada banyak kemiripan dalam dogma-dogma utamanya kan, mengenai penolakan Yesus disalib, Yesus lahir dari perawan. Tapi agak ada sedikit kontradiksi, dalam arti dibiarkan kayak semacam lukisan dari Maria ibu Yesus dengan Yesus sendiri pada waktu masih bayi ya, masih berada di dalam Ka'bah. Ini apa lagi nih hubungannya dengan Yesus? Saya pernah baca itu. Jadi yang di dalam Ka'bah itu salah satunya itu adalah penggambaran dari Maria Bunda Yesus.
lagi menggendong bayi Yesus. Seperti yang di Hagia Sophia itu loh. Oh, Gitu. tunggu. Oke. Jadi ini maksudnya gimana nih? Di pagan Quraisy itu ada juga Kristen gitu? Nah, itu menarik. Nah, ini Mungkin jadi penasaran nih, kok ada hubungannya dengan gambar atau ikonnya Yesus? Berarti ada Kristen dong di Arab? ada Kristen atau ada Nasrani, gimana? Loh, Nasrani memangnya ada ikon? Nah ini, Nasrani itu tidak pernah mengenal ada gambar seperti yang di Hagia Sophia. Yang mengenal ikon itu hanya Kristen Ortodoks. Nah makanya saya tanya nih, ya. Ikon itu Kristen apa maksudnya? Ortodoks. Ikon itu tuh gambar Bunda Maria nih. Lukisan atau apa sih? Iya, gambar. Ikon itu adalah teologi dalam warna. Dia lukisan yang dilukis oleh Rasul Lukas. Lukas Injil ya. Lukas itu ya penulis Injil, salah satu penulis Injil. Nah ini kan Nah, itu. ini sama karena Itu. kemarin saya udah tadinya mau ke Turki ke Hagia Sophia, cuman nggak jadi ya. Cuman teman saya yang kesana. Nah ini adalah ikon yang cuman ada di gereja. Makanya kalau sempat ada hadis yang mengatakan ini disisakan yang ini sesuai dengan pernyataan Pak Ridwan, berarti sudah ada Kristen Ortodoks di Arab. Oke. Menarik itu. Dalam arti yang saya lihat berarti pagan Quraisy ini mencoba untuk menginfiltrasi berbagai macam keyakinan di tanah di Middle East, di Timur Tengah, dimasukin semua. Makanya berhalanya itu ada sekian banyak, 300 kurang lebih itu. Saya pikir itu hasil dari campur-campur berbagai macam ajaran agama, mungkin termasuk Nasrani, Kristen ataupun Yudaisme. Karena kan pada waktu itu sudah mulai masuk tuh pengajaran Kristen Nasrani ke Jazirah Arab. Gitu. Tapi kisah itu ada, Mbak. Curiganya. Kisah gambar Saya curiganya ini kan Bunda Maria ada. karena dari narasi Anda. Nah, ini sama-sama dua ikon ini ada di gereja Ortodoks. Ini selalu ada. Tidak ada gereja yang tidak memiliki dua ikon ini, termasuk yang di Hagia Sophia sana, ini pasti ada. Ya. Nah, ini kecurigaan saya nih, adanya Injil Isa dari sini. Injil Isa. Saya makanya dari tadi Saya nggak percaya. validasi atau konfirmasi dari Isa, karena Isa kan di dalam iman Anda dikasih Injil ya. Isa dalam Kan? iman saya dikasih Injil. Saya menolak pengajaran itu. Kalau saya ya. Ayatnya ada di Quran. Kalau saya karena Ya. kan Isa diberikan kitab. Isa diberikan. Nah, karena gini, Iya. lagi-lagi saya harus berpegang teguh kepada keyakinan saya berdasarkan akal sehat. Dalam arti Isa itu pada masanya itu di abad pertama, Yesus dalam keyakinan Kristen itu kan tidak pernah menulis Injil kan. Tapi Injil itu Ini iman Anda aja, Anda jangan istilahnya, Anda jangan berpegang teguh sama iman saya. bukan Di Quran Anda bukan gitu. tapi dalam hal ini Jangan malah berpegang sama iman Enggak. saya nih. Di dalam Dalam hal Quran kan dikatakan, ya di dalam Quran surah Maryam kan dikatakan Isa ini diberikan kitab, diberikan Injil toh sama Tuhan Anda. Ini setuju nggak ini di kitabnya mohon begini? maaf, saya kalau melihat dari peristiwa sejarah yang terjadi tidak percaya itu. Kok saya nggak nanya sejarah, di kitab Anda mengakui ini, Anda percaya Saya nggak? lebih memilih Diberikan Injil. untuk meyakini segala sesuatu itu, karena ini walaupun ini sifatnya supernatural ya, saya lebih meyakini kalau itu berdasarkan data sejarah yang otentik dan akurat pada masanya, Mbak. Nah, kalau Lalu bagaimana dengan surah Sof yang tadi Anda sebutkan bahwa Isa memvalidasi makanya, nah, Isa memvalidasi Iya. ya, atau mengkonfirmasi adanya nabi setelah dia tuh di dalam kitab apalah kitabnya si Isa nah ini. kontradiksi dengan peristiwa sejarah yang dialami abad pertama itu saya tidak meyakini, karena bagaimana mungkin ada suatu pengajaran yang muncul ratusan tahun kemudian yang menyangkal peristiwa yang terjadi di abad pertama, yang benar-benar di situ ada saksi matanya, ada orang yang melihat peristiwa itu, termasuk dalam hal penyalipannya. Dan
Lalu surah Maryam ini gimana? Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan aku menjadi seorang nabi. Nah ini gimana? Nah, itu dia makanya. Nah, Surah saya, Maryam gimana? saya baru dapat sedikit pencerahan dari Mbak itu bahwa Mbak kan tadi bawa ikon itu kan, ikon Isa. Iya, ini udah ada di gereja-gereja, setiap gereja ada. Nah, ikon itu. Nah, yang diyakini umat Islam itu bahwa yang dibawa itu adalah Injil. Loh, setahu saya Yesus itu tidak pernah menulis Injil. Injil itu ditulis oleh para pengikutnya kan, oleh para murid-murid ya, murid-muridnya kan. Makanya dikatakan Yesus dengan Isa beda. Nah, Injil Isa mau saya tanya. Nggak pernah ada. Yang saya tahu Makanya nggak pernah kenapa ada. orang Kristen ya, orang Kristen. Nah, tadi Bapak bilang kan di dalam pandangan saya Kristen dan ini bukan Islam adalah kontinuitas dari agama Kristen dan Yahudi. Nah, kalau dikatakan Islam adalah kontinuitas dari Yahudi, ya kan? Kalau Islam adalah kontinuitas dari itu, berarti Anda harus mengimani bahwa Yesus itu nggak pernah bawa kitab. Kenapa ada surah Maryam 30? Iya, itu. Kalau jadi Anda lebih percaya surah Quran Maryam 30 atau Anda percaya bahwa ya agama Kristen ini mengimani Yesus nggak pernah bawa kitab? Iya, makanya saya kritisi itu karena itu sangat bertentangan dengan logika dan mindset saya. Tapi Anda percaya nggak ini Quran? Percaya Surah Maryam 30? percaya dalam beberapa pengajaran-pengajaran yang menurut saya mengajarkan kebaikan. Tapi yang saya ragu itu mengenai konsep keselamatan dalam Islam. Kisah Cinderella juga mengajarkan kebaikan. Ya kan? Jadi agama jangan pernah kalian itu selalu mengatakan agama ini semua mengajarkan kebaikan. Pas. Itu semua novel-novel juga banyak yang ngajarin kebaikan. Jadi apakah artinya agama mengajarkan kebaikan? Tolok ukur dikatakan suatu agama atau kitab suci hanya kata mengajarkan kebaikan kan? Iya, itu. Nah, itu kan terkait Injil Isa itu, jangankan Injil Isa, saya tahu yang Injil Barnabas itu Injil Barnabas ditulis abad pertengahan, abad 14-15, bahasanya juga bahasa Itali kan. Sementara Barnabas orang Yahudi, boro-boro dia bisa berbahasa Itali kan. Barnabas dengan nama ya Barnabas murid Yesus dengan orang yang bernama Barnabas ini beda. Ya. Gitu ya, kalau dikatakan Barnabas menulis Injil. Nah, banyak teman-teman Bapak juga kepada saya, kenapa kok nggak percaya kitab Barnabas? Kenapa kalian memaksakan yang memang tidak ada di dalam kitab kami? Justru yang mau saya tanyakan, apakah Tuhanmu pernah mengutus yang namanya Barnabas? Barnabas itu Ibarat kata ya kakek Sugiono nulis kitab, wah orang Kristen kok harus percaya ini tulisan kakek Sugiono? Ya nggak mau. Barnabas itu bukan salah satu dari murid Yesus ya? Ya, murid Yesus yang namanya Barnabas itu berbeda dengan Barnabas penulis ini. Barnabas itu ada banyak, Pak. Di dalam Alkitab aja itu Barnabas itu ada beberapa. Oh. Jadi Barnabas yang mana nih gitu. Sementara rasulnya Yesus itu tidak pernah yang hanya menulis kitab itu hanyalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya tadi saya sebutkan 4 penulis Injil sinoptik. Barnabas, Petrus itu muridnya Yesus, pemimpin muridnya, tapi dia nggak pernah menulis kitab. Kenapa nggak dituduh Petrus kitab Petrus? Oh, kalau Petrus? Ya kan. Nah, iya, Bartolomeus itu juga muridnya Yesus. Andreas itu murid pertama Yesus yang ditunjuk. Andreas itu yang paling tua. Kenapa nggak ada Injil Andreas? Nah, jadi jangan pernah lagi ada narasi, woi kalian harus percaya tuh Injil Barnabas. Sekalian Injil Andreas bikin kalau ada gitu kan. Enggak, saya nggak meyakini kalau Injil Barnabas karena ya ditulisnya abad pertengahan, dia kan nggak punya naskah berbahasa Yunani kan. Yang tulis ini pun Mustafa de Arande, seorang mualaf. Saya nggak mungkin orang Kristen memegang teguh imannya dari tulisan seorang mualaf. Iya, saya kritis. Ada beberapa teman Muslim juga. Ini di sini di Barnabas ini yang paling benar, paling akurat. Kapan ditulisnya? Pakai bahasa apa ditulisnya? Abad 14, bahasa Itali, Latin yang dimodernisasi. Ya enggak lah, Yesus itu kan
dia zamannya itu berbahasa Hebrew, berbahasa Greka, itu kan ada nggak teksnya berbahasa Greka dan berbahasa Hebrew? Nggak ada, berarti sulit untuk dipercaya kalau itu menulis kisah sejati tentang eksistensi Yesus. Saya jawab gitu, kritis ya dalam hal itu. Bagus. Tapi daripada mengkritisi itu, kenapa Anda tidak coba dulu mengkritisi kitab Anda dari internal dulu? Siapa sih penulis pertama dari kitab Anda ini? Nah, kalau kayak kita kan jelas, Kristen itu jelas. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, Musa menulis kitab itu. Kitab Yunus yang menulis. Kitab Ayub yang menulis. Maleaki yang menulis. Yeskiel dia menulis. Matius menulis itu. Markus menulis itu. Kisah para Rasul, Lukas dan Paulus menulis. Ini jelas penulis. Nah, kalau di dalam iman Anda, ini kan karena kemarin juga udah saya tanya, Quran itu artinya bacaan, ya. Dan Bacaan itu adalah surat-surat. Ya, siapa penulis surat pertama ini? Itu saya pertanyakan itu. Nah, daripada sibuk mengurusi, nah ini juga teguran untuk Nandar atau semua apologet yang ngaku-ngaku Islam ya. Ini juga teguran untuk kalian itu harus lebih mengkritisi atau kalian cari tahu dulu tentang kitab kalian daripada sibuk ngurusin kitab kalian. Pahami dulu. Nah, aku cupai juga ya. Nah, pahami dulu. Surat itu sudah pasti tertulis. Surat itu tidak mungkin tersirat, apalagi terdengar. Surat itu pasti dilihat, pasti bentuknya tulisan. Karena tersurat, bukan tersirat. Nah, kenapa penulis surat-surat ini? Saya juga tahu penulis pertama surat ini. Masa nggak jelas gitu loh? Kita kan nggak mungkin beriman buta, ibarat kata kan. Saya dikasih 1 miliar, pasti saya tanya, ini 1 miliar dari mana? Udah, terima aja. Saya nggak mau, tahu-tahu money laundry sama saya. Kalau itu hasil togel apa gitu kan, nggak mau saya dapat uang haram gitu ya. Ini contohnya saya nggak mau uang haram kayak gitu. Kemarin gini kan, ditransfer, ini dari mana nih duitnya nih? Oh jelas dong, saya nggak mau, tapi kan money laundry. Orang yang waspada. Nah kalian juga sebenarnya semua penganut agama harus waspada gitu. Ini bener nggak nih, tervalidasi nggak nih? Nah, kalau judulnya adalah terdiri dari surat-surat dan namanya adalah Al-Furqan atau Quran yang adalah bacaan, ini berarti surat ini berarti tulisan. Gitu, pasti ada mushaf. Pertanyaan saya, siapa sih penulis setiap surat ini? Ada berapa surat sih Pak di kitab Anda itu? Oke, pertama penulisnya dulu ya. 144 surat ya? Iya. Ada beberapa nama-nama yang populer yang keyakinan Islam sebagai penulis. Ali bin Abi Thalib, Zaid, Sabit bin Sabit, Muawiyah, Abu Sofyan, Ubay bin Ka'ab. Nah, tapi kalau mau mungkin digali lagi mengenai eksistensi mereka benar-benar sebagai penulis Quran, mengingat Rasulullah tidak bisa menulis, ya itu akan banyak juga pemahaman tentang itu, Mbak. Belum masuk sih ya, belum masuk ya. Oke lah, taruhlah seperti itu penjelasan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, adakah Said bin Thabit mengakui sendiri dalam tulisannya, aku menulis surat ini. Karena kalau di kami itu kan jelas ya kan, kayak Rasul Paulus, aku menulis surat kepada jemaat di sini. Nah, salam dari Paulus. Nah, itu kan ada jelas. Setahu saya kalau takutnya gini, boleh dari satu pihak mengklaim, oh si ini nih penulisnya, ibarat kata gitu ya kan. Jadi seolah-olah jelas penulisnya. Tapi saya nggak mau, ya. Saya nggak pernah nulis buku, tapi saya difitnah nih, misal nih sama si Max Gastar ini kan, ya. Dia bilang gini kan, oh yang nulis ini adalah si Agatha gitu. Saya nggak mau dituduh-tuduh sebagai penulis, sementara saya nggak nulis karena saya tidak mengakui. Tetapi ketika saya menulis, saya akan mengakui ini tulisan saya. Gitu. Jadi karena di dalam kitab kami juga seperti itu. Rasul Lukas sendiri mengatakan ya, setelah aku menyelidiki dari saksi-saksi pelayan firman, akhirnya aku memutuskan untuk menuliskan ini, berita ini gitu. Lukas secara gamblang mengatakan seperti itu. Saya mencari dari saksi-saksi pelayan firman, lalu saya tulis. Berarti kalau Rasul Lukas mengakui itu dengan Injilnya, makanya namanya Injilnya Injil Lukas. Karena itu adalah tulisan Lukas tentang sang Injil. Oke. Demikian Yohanes, demikian Markus, demikian Matius.
Rasanya kurang pas Kak ya kalau Kakak sedikit menyudutkan tentang Islam. Jadi saya tertarik dengan adanya kemanusiaan Tuhan. Nyudutin kayak gimana tuh? Adalah, itu mungkin Oh, gosip. Kakak yang Betul berbicara Kakak tidak merasa dan orang yang mendengar yang merasakan. Ya udah, kalau gitu di bagian mana saya menyudutkan? Silakan jelaskan. Kakak ini dulu lah, jawab dulu lah pertanyaan saya dulu ya. Loh, itu udah statement kamu dulu. Kamu mengatakan saya menyudutkan Islam. Apa yang saya sudutkan? Ayo. Tanggung jawab lah. Setiap berstatement itu bertanggung jawab. Jadi jangan koar-koar, kosong, gak ngerti apa-apa. Tahu tanggung jawab kan? Silakan. Apa yang saya sangat tahu. sudutkan? Oke, apa yang Salah saya sudutkan? satunya tentang Islam akan menyelamatkan agama yang terdahulu gitu ya. Islam menyelamatkan agama terdahulu, itu bukan narasi saya. Gimana ceritanya Islam menyelamatkan agama terdahulu? Narasi siapa lagi tuh, Dek? Coba minimal kau tuh nyatet kalau misalnya ingatannya kurang. Oh Coba, iyalah, oke. kapan saya mengatakan demikian? Ingatanmu singkat sekali, Dek. Jadi ginilah, ke intinya aja lah Kak. Coba Kakak jelaskan dulu Tuhan di Minta maaf sisi dulu dong. Minta maaf dulu iya, dong. Kamu maaf. bilang saya menyudutkan. Rahmatil alamin tadi, kita rahmatil alamin namanya. Jadi Kakak coba Berantem dulu kalian. jelaskan gimana Suara siapa yang aku Gimana? dengar? Ada 2 orang ini. suaraku lah. Nah, suruh diem dulu, teman. Jelaskan macam mana cara Roh Kudus memasukkan nyawa ke dalam perut manusia, bahwasanya yang dikandung itu adalah Tuhan. Macam mana lah dulu? Coba jelaskan dulu. Bagaimana cara menyatakan Roh Kudus itu membentuk kemanusiaan di dalam janinnya Maria, gitu kan yang kau tanyakan? Iya, heeh. Iya, itu adalah rahasia ilahi. Sama seperti cemanalah cara Tuhan membentuk bumi ini. Namanya kau dikasih tahu. Ada penjelasannya di Al-Qur'an bahwasanya bagaimana Gimana? Tuhan membentuk bumi. Kayak cemana? Di kepal-kepalnya, di kayak gimana? Coba kau jelaskan dulu. Kalau untuk bumi itu seperti, kalau kepal-kepal berarti Kakak tahu bentuk bumi ini harus bulat, nah, ya kan? Tapi di Al-Qur'an tidak dijelaskan bahwasanya bentuk bumi bulat, enggak. Tapi di Al-Qur'an menjelaskan Allah itu akan membentuk bumi. Tidak dijelaskan bentuknya. Caranya gimana? Caranya gimana? Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u fis samawati wal ard. Nah, kurang lebih seperti itu Caranya isinya. gimana? Caranya gimana? Wah, itu aku bilang tadi Apa ayatnya. artinya? Apa artinya? Ah, itu PR Kakak lah. Oto maho. Apa? Tadi kau bilang, cemana cara Roh Kudus membentuk kemanusiaan di dalam janinnya Maria gitu. Loh, cemana cara Tuhan? Tadi saya bilang itu rahasia ilahi ya. Terus gimana cara Allah mau membentuk bumi ini? Lah kok pakai bahasa-bahasa planet? Well earth. Saya tahu itu Al-Baqarah itu. Saya tahu. Artinya apa? Kau tahu nggak artinya? Kalau Kakak tahu artinya bilang dulu sama aku. Ya kau tahu nggak artinya? Enggak Loh, tahu kau apa aja nggak. artinya. Kau tadi kan kutanya, gimana cara Allah membentuk bumi di kepal-kepal kah atau gimana kah? Kau pakai bahasamu itu. Ada di dalam Al-Quran dikasih tahu gimana caranya. Kau jawab pun enggak? Kau jawab pun enggak? Gimana caranya? Kau kalau nggak tahu pun cara Allah membentuk bumi seperti apa, jangan omong kosong di sini, Dek. Pantas mata kau 3. Coba kau jelaskan. Jangan kau pakai bahasa planet. Planet Mekah. Ya, pakai bahasa Indonesia di sini, Dek. Gimana cara Allah? Gimana cara dia membentuk bumi ini? Bahkan Allah mau nggak tahu bentuk bumi ini bulat. Gimana cara dia membentuk bumi? Tolong yang di bawah tenangkan iman kalian. Cara dengan meniup-niup parjaha Maryam itu di Quran. Beda. Kalau Maria di dalam iman Kristen itu nggak ada ditiup-tiup sama Jibril. Jijiin banget. Tetapi di dalam Lukas dikatakan Roh Kudus akan menaungi, kuasa yang maha kudus akan membentuk janin di dalam
rahimnya Bunda Maria. Ini kalau ini di Lukas. Tetapi seperti apa teknisnya? Yaitu rahasia ilahi. Nih. Ya. Jadi kau aja nggak tahu caranya. Aku kan nanya cara kan, berarti teknisnya kan. Nih. Ini kata malaikat ya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan menandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini. Jadi kalau gimana caranya teknisnya ya saya tidak tahu. Itu rahasia Allah. Ya saya nggak mau omong kosong di sini. Nih. Dikatakan nih di dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dengan cara menaungi. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Caranya dengan dinaungi oleh Roh Kudus. Teknisnya seperti apa? Yaitu rahasia ilahi. Kayaknya kau ini, ayo buka mute-mu, pendekar mata 3 coklatos. Jangan buang-buang waktu kau di sini. Ngerti apa-apa kau? Kira kau pandai. Coba coklatos. Ya iya, secara teknis karena dia nanya cara kan, teknisnya ya tidak tahu, tetapi Roh Kudus lah yang menaunginya. Dengan kuasa Allah. Ayo mata 3 coklatos. Mata kau penjereng 3 biji. Hei, coklatos, buka mute-mu. Jangan-jangan kau nggak tahu lagi cara buka mute. Udah aku undang kau buka mute. Paha tapi burung. Tadi udah kau fitnah aku menyudutkan. Paha tapi nafas nggak kau? Nggak lah. Aku naikkan dulu si Citranya. Piala Citra. Halo, Citra. Iya. Laki kau. Kira cewek. Iya, mau nanya apa, penasaran bro? Kak, dari tadi. Ini Apa yang tuh? saya mau tanyakan ini tunggu ya. Jangan bikin aku ngantuk. Paha topi. Aduh, ngali naik. Mana lah remote AC itu? Ini kali. Tak tahan aku. Itu bukan sih, mataku agak-agak minus. Oh ya Kak, ini saya mau nanya Kak. Ya, tanyalah. Bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen itu saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan atau revisi? Itu bagaimana Kak? Tolong jelaskan. Yang pertama, saya mau tahu dulu. Kamu mengatakan Alkitab dalam berbagai versinya. Memang ada berapa versi Alkitab? Yang saya lihat sih banyak Kak. Ada beberapa Apa? perubahan gitu. Enggak, Ya kan ini saya yang bertanya Kak. Saya tanya versi. Gini Kak ya. Saya tanya versi. Ini Anda iya kalau ini ketika kan Anda- gini. Iya, Sabar, ini dulu Kak. sabar. Tunggu dulu iya. Gini Kak, kan saya yang bertanya, kok malah Kakak yang bertanya? Intinya mau saya yang mengerti bertanya. dulu. Saya lompat Iya kali. Kakak jawab. Saya Iya mau Kakak nanya. jawab dulu. Iya Kak. Saya mau tahu versi itu apa. Itu yang saya mau tanya. Anda kalau nanya, saya harus paham dulu pertanyaan Anda. Tadi kan Anda bilang, kenapa Alkitab ini banyak versi? Saya mau tahu dulu. Sejauh yang Anda tanya versi apa? Saya mau nanya, saya baru tahu. Alkitab itu ada versi. Versi Ini kan apa? saya yang bertanya. Iya, Iya. ini Kak, ini kan saya yang bertanya. Kok malah Kakak yang balik bertanya kepada Apa saya pertanyaannya? gitu kan? Saya Coba, apa melontarkan pertanyaannya? pertanyaan, Iya, lalu apa Kakaknya pertanyaannya? Ulang lagi melontarkan pertanyaan pertanyaan. balik kepada saya gitu. Siap. Kalau Nggak usah BN diulang lagi. Nggak usah diulang lagi. Apa pertanyaan Anda? Ulang lagi pertanyaan Anda. Lanjut aja. Apa pertanyaan Anda? Silakan dibuka mute-nya. Apa pertanyaannya, Bang? Silakan, Bang. Bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan atau revisi. Dan saya bingung letak keaslian Satu-satu, Alkitabnya Bang. itu di mana. Satu-satu, Itu Bang. kan Satu-satu, Bang. Satu-satu Iya, pertanyaan. iya, Satu-satu. iya, Pertanyaannya iya, yang satu aja. iya, dulu. iya. Satu dulu.
Iya, itu makanya saya pengen lihat ini letak aslinya di Satu mana dulu gitu kan. pertanyaannya. Saya satu dulu pertanyaannya. Pertanyaannya Oke, satu oke, dulu. oke. Apa pertanyaannya? Apa? Pertanyaannya, bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan Oh, atau satu revisi? dulu, satu dulu. Bagaimana Iya, oke. Alkitab Yang dipegang umat yang Kristen dipegang umat saat ini Kristen saat ini berbeda-beda berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering dalam mengalami perubahan. sebentar. Ini pertanyaanmu udah tercatat ya. Berbeda-beda dalam berbagai versi. versinya Versi apa dan tuh, Bang? sering Saya mau nanya mengalami. dulu. Saya sabar nanti mengalaminya. Saya tanya dulu versi apa? Saya mau tahu dulu. Iya kan gini Kak, ya Emangnya Alkitab saya kan ada banyak awam Mas. versi? Iya kan setiap ini kan pasti Anda minimal mengerti dulu pertanyaan Anda. Saya mau memahami pertanyaan Anda. Alkitab versi apa? Saya mau tahu versi apa. Coba, versi yang mana? Saya mau tahu dulu versi apa. Ayo dibuka mute-nya. Versi apa dulu? Saya nggak ngerti versimu. Ayo Bang, versi apa nih? Saya kan biar bisa saya menjawab versi yang mana. Coba, versi yang mana? Dibuka mute-nya Bang. Versi apa? Saya mau penasaran juga saya. Versi apa? Coba, ayo. ini banyak ya versinya yang saya lihat. Oke, Yang apa aja pertama tuh? versi Raja James King James Version pada tahun 1611. Selanjutnya New International Version NIV pada tahun 1978 ini mengalami perubahan. Selanjutnya New Revised Standard Version pada tahun 1989. Selanjutnya New Living Translation ini 1996. Selanjutnya English Standard Version ini pada tahun 2001. Rhymes Bible pada abad ke-16 ini digunakan oleh umat Katolik Roma pada masa lalu. Selanjutnya New American Bible atau NEB pada tahun 1970 yang digunakan dalam liturgi Katolik di Amerika Serikat. Selanjutnya The Message tahun 2002. Selanjutnya God New Bible ya pada Good tahun New Bible. 1966. Ya, Septuaginta itu Septuaginta. iya Wah, terjemahan yang diterima dari Kitab Lama Ibrani. tunggu. Itu apa Bang? Versi apa? Versi atau terjemahan? Saya bingung ini Bang. Itu terjemahan Yunani kuno pada Oh, perjanjian lama Ibrani. terjemahan. Oh, terjemahan Iya. versi. Jadi versi itu sama dengan terjemahan. Saya juga bingung nih Bang. Maksudnya gimana Ya, itu? ini kan Versi iya, Kak, Septuaginta? Loh. Saya jadi Iya, bingung. kan? Versi Septuaginta itu versi atau terjemahan? Saya jadi bingung, Bang. ini terjemahan, saya salah baca. Mohon maaf, Kak. Loh, terus yang di Indonesia sendiri ini apa? Versi apa ini? Saya penasaran. Ini versi. Ini versi kah? Ini versi. Ini Ya, versi. Saya punya ini ya. Ini dari Protestan dan dari Katolik. Isinya sama, nggak ada versi-versian. Terjemahannya, ini terjemahan TB2, ini TB1. Versi atau terjemahan yang Anda maksud? Versi, Kak. Loh, ini yang di Indonesia sendiri, saya penasaran. Coba Anda googling yang di Indonesia itu versi apa? Coba googling kan, tolong googling kan. Saya jadi penasaran. Ini dua Katolik, ini Katolik. Itu ada ini, dua, TL sama TB, Ya. Kak. Ya, ini versi bukan? Ini versi mana? Coba, saya penasaran. Ini dari versi mana ini? Lah, kok Kakak lalu jadi interogasi Nggak, saya coba kan? googling, Ini coba intinya iya enggak? Intinya Saya, dong. kan saya bertanya, Kak. Kakak dari tadi satu pertanyaan saya aja Kakak masih belum jawab. Kan saya intinya ini kan saya orang awam Minimal ceritanya. gini bang, kok kalau awam saya juga lebih awam bang ya. Saya kalau mau menjawab minimal saya ngerti pertanyaanmu. Saya belum ngerti pertanyaanmu. Makanya saya cecer dulu pertanyaanmu itu apa. Wong saya nggak paham pertanyaanmu ya gimana saya mau jawab. Itu maksud saya. Ayo dibuka mute-nya. Saya bikin dulu saya paham dengan pertanyaanmu. Kenapa Alkitab banyak versi? Loh, saya cuma tahu satu versi. Yang dikanon sama gereja. Ini dia. Tapi terjemahannya ada terjemahan TB1, ada TB2. Yang saya tahu itu. Gimana? Loh, saya nggak pernah nemu versi-versian. Saya cuma nemu ini, kitab ini dari Protestan yang satu,
Ini dari Katolik, ini Deuterokanonika nih. Dengan Deuterokanonika. Semua isinya sama. Hanya beda terjemahan. Ini Alkitab saya ini dari 2 gereja berbeda gitu loh. Sementara saya ortodoks. Ya. Saya punya yang Septuaginta. Nih, saya bisa tunjukkan saya punya yang Septuaginta. Ada yang beda? Enggak. Nih, tunggu ya. Loh, kamu tuh minimal ngerti dulu pertanyaanmu. Aku pun mau tahu juga pertanyaanmu. Nih, saya punya yang Septuaginta. Nih. Loh, sekarang saya tanya. Ya, Versi yang mana? Iya. Versi itu apa? Yang saya tahu terjemahan. Ada yang terjemahannya mungkin kalau orang di Inggris ya pakai transliterasi Inggris. Karena orang-orang di sana bahasa Inggris. Ya saya pakai yang di Indonesia. Karena gereja sendiri sudah mengkanon Alkitab itu, selesai kanonnya itu di Konsili Kartago tahun 393. Itu, makanya ada kanonisasi Alkitab ini dengan perjanjian lama yaitu Septuaginta dan perjanjian baru. Terus yang versi yang apa? Gereja itu cuma mengkanon satu kitab yang saya pakai sekarang ini. Makanya saya bingung, versi mana? Kenapa di Alkitab orang Kristen itu banyak versi? Yang saya pakai satu versi yang dikanon sama gereja. Udah selesai. Itu, makanya saya paham dulu pertanyaanmu. Kamu awam ya? Saya awam, saya bilang juga. Yang saya tahu ini. Saya nggak tahu ada versi yang mana seperti Quranmu, versi Kulun, versi Hab, versi Wars, versi apa lagi. Nah itu kalau itu ada. Saya belum lihat itu isi-isinya, tetapi ada Kiamat yang tahu ya. Beda-bedanya itu ada. Tapi saya nggak mau nanya itu tentang Quranmu juga. tentang apa itu Kak? Nah itu Tentang urusan Al-Quran. kalian. Saya nggak tahu Ya, itu Al-Quran Quran kan kalian yang tuh banyak versinya, tapi saya nggak tahu apa perbedaannya. Udah saya bilang, yang ngerti itu Kiamat, saya bilang. Dan saya pun nggak mau mempertanyakan itu, walau saya tahu Quran itu banyak versinya, gitu. Ya, makanya saya nggak ngerti. Yang saya tahu bang, Alkitab itu cuman satu yang dikanon oleh gereja di Konsili Kartago tahun 393 dan itu menghasilkan Septuaginta perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dalam kitab saya ini. Dan sampai detik ini gereja itu masih menggunakan ini yang sama walau saya ortodok. Ini masih sama saya gunakan. Terjemahannya mungkin kurang tepat. Makanya ada perbaikan. Kenapa? Karena bahasa berkembang. Kalau bahasa tahun 1973 mungkin berbeda dengan bahasa yang sekarang. Gitu. Gimana? Apalagi yang mau ditanyakan? Sampai situ aja yang bisa saya jelaskan. Yang saya tahu saya pakai Alkitab yang sama. Gitu. Kenapa banyak perubahan terjemahan? Karena bahasa berkembang. Itu jawaban saya. Contoh ya. Kata ganja itu zaman dulu secara KBBI, itu zaman dulu itu adalah penyanggah talang air, ganja namanya. Nah, kalau sekarang ganja kita tahu itu adalah obat terlarang. Tentu bahasa berkembang. Bahasa mengalami perkembangan, ada terjemahan yang diperbaharui. Makanya di dalam bahasa Indonesia sendiri ada yang namanya EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Gitu. Seperti itu, Bang. Kalau dari saya, penjelasan saya. Kalau dulu tau gak ya, yang itu jang. Bilang itu yang itu kan jang dulu ya, teman-teman yang di bawah ya. Kalau dulu itu kayak gitu kan, doe loe gitu kan, dulu, tapi ditulisnya doe loe. Nah, kalau orang sekarang ditulisnya doe loe, ada yang ngerti? Nggak ada yang ngerti. Itulah ejaan yang disempurnakan gitu. Bahasa itu mengalami perubahan, perkembangan. Lo kayak sekarang ini, lo gue en, gimana ada yang tahu? Gitu. Seperti itu, Bang. Penjelasan dari saya, yang saya tahu gitu. Nah, itu yang di bawah tuh banyak, cucu gitu. Ya. Gitu. Seperti itu Bang Citra. Jadi kalau dikatakan kenapa ada banyak perubahan terjemahan,
Karena apa? Manuskrip asli ya, tulisan atau salinan-salinan dari skrip ya, skrip yang aslinya Alkitab itu ada di museum dan itu nggak bisa dirubah. Dan itu salinan yang dilakukan turun temurun, itu yang disebut tradisi. Gitu. Jadi kalau dikatakan Alkitab itu mengalami perubahan, tidak. Tapi dalam perkembangan bahasa ya mengalami perubahan terjemahan. Seperti itu Bang, kalau dari saya. Nah itu ada yang bilang itu cahaya, jadinya cahaya gitu. Gitu Bang ini. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan Bang Citra? Jadi kalau diklaim sebagai banyak mengalami perubahan, ya itu apa ya? Terjemahannya mungkin. Gitu. Kayak kata Tuhan kok jadi Tuhan sekarang. Dari dulu kurios ya, tetap menggunakan kata kurios. Dan itu merujuk bisa kepada manusia ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan gitu. Kurios itu tergantung kepenguasaannya. Gitu. Nah, itu ada yang nulis itu jangcok. Apa artinya tuh cok gitu. Nah, kalau sekarang ini jangcok itu ya, dalam orang Jawa aja itu jangcok itu dikiranya kok kotor gitu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya jangcok itu kayak alat apa gitu, bulldozer apa gitu. Itu disebutnya jangcok gitu. Gitu bukan yang jangcok itu sekarang itu pasti orang bilangnya oh itu omong kotor gitu. Padahal kan enggak itu, kalau kita lihat dulu sejarahnya itu. Setahu aku iya gerobak apa gitu. Itu disebutnya jangco, tapi sekarang kenapa maknanya jadi negatif? Kalau dulu itu maknanya nggak negatif itu, jangco itu. Nah, entah apalah itu, pokoknya alat-alat apa itu, tank apa, bulldozer, entah apa, whatever lah, you name it, apa aja gitu. Gitu. Kalau sekarang artinya apa? Jangco itu, kok kayak itu kata-kata kasar itu, cok. Ada yang bilang menarasikan, cok itu orang-orang segeng gitu. Anak satu tongkrongan manggilnya cok gitu. Yomboh lah, namanya perkembangan bahasa gitu loh. Ada. Baik, salam Tuhan, videonya Ono, kita yo. sudah Ngerti, simak apa yang barusan Ya, saya harap dibahas ngerti lah. dan Ono. dibicarakan oleh Apologi Kristen bersama dengan beberapa yang menanyakan iman Kristen kepada beliau, dan sangat luar biasa ya, kita lihat bagaimana beliau memberikan jawaban yang baik untuk mereka yang bertanya tentang iman Kristen. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, termasuk pertanyaan tentang siapa Yesus Kristus ya. Ini pertanyaan yang sering sekali disampaikan kepada apologet Kristen, dan puji nama Tuhan, apologet Kristen ini ya kesekian kalinya menjawab pertanyaan ini dan tetap memberikan pencerahan bagi mereka yang mau mengerti tentang iman Kristen ya. Nah, saudara dalam Tuhan, hal yang paling penting dari apa yang mereka bicarakan adalah Yesus adalah Tuhan bagi umat percaya, bagi umat Kristen ya. Memang di luar sana banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kita sebagai orang Kristen ya tentu percaya dan mengimani bahwa Yesus Tuhan dan juru selamat bagi orang yang percaya kepadanya ya. Karena di dalam Alkitab kita bisa temukan bagaimana Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan, bagaimana Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang dari sorga, yang dengan segala mujizatnya, dan juga mengatakan bahwa memang dirinya adalah Tuhan ya. Lalu saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian ya. Nah, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita semua supaya kita tetap semangat
ya menjalani hari-hari kita. Ya, semoga kita tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, dan semoga kita tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Tentu hari-hari ini banyak hal yang diperhadapkan dengan kita, entah itu sukacita ataupun duka cita. Ya, ada kalanya kita diselimuti dengan rasa syukur, keberkahan, kelimpahan, ya, dan anugerah Tuhan yang besar melimpah dalam kehidupan kita. Doa-doa kita terjawab. Dan ada kalanya kita mengalami berbagai duka cita, ya, mengalami berbagai persoalan, masalah, dan hal lainnya yang mungkin tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang terpenting adalah bukan terletak di titik persoalan itu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Nah, saudara Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Ya, mari kita berpengharapan kepada Tuhan, dan mari kita percaya bahwa Tuhan setia menolong setiap kita yang mengandalkannya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.